Karena itu adalah salah satu bentuk nanti untuk pengujian data apakah metode kita ini benar atau tidak. Nah sekarang kan sudah nggak ada masalah ya. Kalau dulu kamera foto itu susah, itu memang agak repot. Sekarang semua handphone punya cepat foto. Itu bukti. Itu bukti. Oh saya sudah pernah melakukan ini loh, tindakan. Nah ini Bu, kan sudah melakukan PTK ya. Saya tadi itu ibu yang melakukan tadi itu udah PTK benar. Ada nggak dokumentasinya? Ada fotonya. Kenapa manggil kita jauh-jauh? Kenapa manggil saya dengan Bu Trini jauh-jauh? Saya tahu begitu ibu aja saya suruh ngajar. Iya. Selesai. Iya. Kan gitu kan? Ada fotonya ya. Oke. Itu dibuat. Nah, terus instrumen penelitian ya. Nah, instrumen penelitian ini nanti satu di PTK, satu hal karena selalu yang namanya penelitian tindakan kelas itu selalu hubungannya dengan peningkatan kemampuan. Artinya salah satu instrumen yang hukumnya wajib itu adalah evaluasi hasil belajar. Evaluasi hasil belajar. Nah, tentu evaluasi hasil belajar itu evaluasi hasil belajar yang betul-betul dikembangkan berdasarkan kisi-kisi tes yang menggambarkan distribusi materi secara normal. Sebab kalau instrumen untuk mengukur hasil belajarnya nggak valid, bagaimana kita mengatakan terjadi peningkatan kemampuan? Sementara instrumen yang mengukur hasil belajarnya tidak mencerminkan secara totalitas mengukur kemampuan dari satu tujuan tertentu. Jadi instrumen. Nah ini yang tadi saya katakan ke pembantu rektor satu ya tadi, pembantu rektor 1, di soft copy Bapak dan Ibu ada evaluasi hasil belajar. Ada nggak? Ada ya. Tapi kami nggak sempat menyampaikan itu hari ini karena waktu kita berbicara evaluasi hasil belajar itu paling nggak 1 hari itu karena model-model evaluasi itu juga macam-macam. Nah itu adalah salah satu barometer untuk salah satu instrumen yang harus ada di PTK. Nggak mungkin kita mengatakan terjadi peningkatan kemampuan siswa. Terus tanya, ngukurnya gimana? Ya tak lihat aja gitu. Sekarang mereka tuh seneng. Lah kalau seneng, kemampuannya meningkat? Ya pasti, nggak ada ukurannya. Ya harus dites. Tesnya apa ya? Tes hasil belajar. Yaitu tes seperti kita melakukan tes mid test atau summative test itu, tes akhir semester. Nah itu harus dilakukan. Nah tapi ini adalah yang belum sempat kita singgung. Jadi itu. Terus apalagi di dalam proposal yang harus ada? Teknik memeriksa kepercayaan. Nah ini Bu, ini lagi supaya tidak dibilang ini tidak ilmiah. Jadi harus ada nanti siapa yang akan melihat dari proposal kita ini, dari penelitian kita ini, supaya ini bisa dinyatakan sebagai penelitian ilmiah. Itu juga harus dilihat tekniknya seperti apa. Nah, itu ada triangulasi. Jadi kalau dikatakan triangulasi ini pertanyaan Bapak yang di sana tadi pagi, jadi ini memang benar penelitian kualitatif. Bukan penelitian kuantitatif, ini penelitian kualitatif. Karena triangulasi itu hanya ada di penelitian kualitatif. Kemudian seandainya tidak tercapai target yang mau dicapai, katakanlah angka ketuntasan itu belum tercapai, si peneliti boleh memperpanjang waktu penelitian. Bukan berarti harus sudah cut gagal, enggak. Itu bisa dengan perpanjangan waktu penelitian. Itu nanti bisa dilakukan. Kayaknya perlu deh 1 kali siklus lagi.
monggo silakan. Tetapi kalau antara siklus 1, siklus 2 terus ada kenaikan, ada kenaikan, ada kenaikan. Hanya belum berhenti sampai targetnya. Perlu perpanjangan waktu 1 siklus lagi, silakan. Atau perlu tindakannya diperpanjang supaya mereka bisa mengulang 1, silakan. Jadi tidak terlalu seperti penelitian kuantitatif saklek gitu ya. Ya, ini enggak. Nah, terus ketekunan pengamatan. Makanya nanti kita harus mengembangkan lembar observasi yang betul-betul bisa menjamin hasil pengamatan kita itu terdokumentasi dengan baik. Kecukupan referensi. Referensinya cukup nggak? Ya, ada sih, cuma 2 buku. Ya kurang lah. Bisa nggak ditambah? Kayaknya mentok sih nggak ada lagi. Kalau gitu ya coba diganti deh yang lain aja. Kenapa? Mentok bukunya memang nggak ada atau mentok nyarinya nggak ketemu. Nah, ini kan lain lagi ya. Jadi memang kecukupan referensi itu artinya semakin banyak dukungan teori yang menunjang itu akan jauh lebih bagus. Sehingga bisa nggak hasil PTK masuk ke jurnal? Bisa. Uang ini juga penelitian ilmiah. Nah, ini seandainya nanti tadi yang saya katakan ya, ini jangan dimasukkan dalam hati. Ini masih dalam persoalan. PTK sesungguhnya tidak perlu ada dites. Tapi ya tadi orang mulai ragu. Kalau nilainya tadi dari 7 terus naik jadi 7,1. Perlu nggak saya lanjutkan ke tindakan berikutnya? Nah, ini orang kuantitatif mengatakan keraguan-raguanmu bisa dijawab dengan uji T. Seandainya kenaikan dari 7 ke 7,1 itu dianggap signifikan, lanjutkan ke siklus berikutnya. Tetapi kalau itu tidak signifikan, hentikan di situ. Ada juga baiknya, benar juga ya kalau logika berpikirnya. Cuman ya kita yang selalu menggunakan penelitian kualitatif ya sekarang ya senyum-senyum juga. Ya, tapi buat yang baik ya kita terimalah. Nah, cuman asal jangan turun masuk rumus-rumus yang lain lagi itu ya sudah nggak benar. Ini penelitian kualitatif atau kuantitatif. Sehingga sekarang dikatakan penelitian tindakan itu masuk dalam metodologinya metodenya itu campuran kuantitatif dan kualitatif. Tapi seandainya Bapak dan Ibu tidak masuk ke rumus ini juga enggak apa-apa, tetap benar. Nah, proposal itu berhenti di situ. Kalau kita menulis proposal itu hanya berhenti sampai di situ. Nah, kemudian kalau kita lanjutkan ini sudah mulai masuk. Seandainya nanti kita mulai membuat laporan, maka mulai masuklah ada deskripsi hasil penelitian. Kalau tadi di proposal lokasinya itu masih dalam tanda tanya, di sini lokasinya sudah definitif. Jumlah dosen yang terlibat berapa orang, kemudian jumlah mahasiswa berapa orang, ini nanti ada dalam satu bentuk pelaporannya ya. Jadi isinya itu apa aja? Ini peningkatan hasil misalnya nanti bisa ditambahkan dengan adanya bantuan-bantuan grafik seperti ini. Supaya orang statistik agak seneng. Ya seneng juga, saya sih waktu melihat penelitian PTK ada grafik seperti ini menarik juga gitu. Biasanya kan semua analisisnya kan kualitatif. Nah sekarang dibuat seperti ini keren juga ya gitu ya. Keren juga. Nah itu ya, ini bisa ditambahkan, ini menggambarkan misalnya ya, siklus 1 17 6 25. Kemudian siklus 2 19 1 25. Terjadi peningkatan hasil belajar 1,4. Ini signifikan enggak? Sebetulnya enggak usah diuji T. Merem pasti signifikan. Tapi ya tadi supaya keren.
Walaupun sebetulnya kebermaknaannya kurang, tapi ya nggak apa-apa. Nah, terus dibuat lagi seperti ini. Tambah keren lagi. Kan gitu kan. Ini buat nyeneng-nyenengi orang kuantitatif.